Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bolo sekalian, para petani kopi, pecinta kopi, dan semuanya yang setia menonton Darwin Muklis Channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan tanaman kopi kita makin subur, berbuah lebat, serta berbuah melimpah. Hari ini kita akan membahas mulai dari persiapan sebelum bunga keluar, perawatan saat mekar, hal yang dilarang saat penyerbukan, sampai cara pemupukan termasuk boleh ataukah tidak, dan bagaimana caranya. Simak baik-baik bolo, tetap stay tune di channel saya. Persiapan yang kita mulai dari 1-2 bulan sebelum kuncup bunga ataupun sebelum pecah pori pada bunga bolo, yang apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah terutama usahakan kebun kita ini bersih dari rumput liar bro, agar menjaga tanah tetap lembab namun tidak becek. Untuk pemupukan kita bisa atur ataupun kurangi unsur nitrogen yang membuat daun lebat, perbanyak fosfor serta kalium, yang tujuannya supaya kuncup bunga kuat dan tidak mudah rontok bro. Dan ingat, bunga biasanya keluar setelah musim cuaca itu kemarau bolo. Saat terjadi hujan maka akan terjadi musim berbunga, utamanya itu jatuh pada bulan Juni sampai bulan September bolo, kalau untuk wilayah Lampung khususnya. Saat bunga mekar bolo, yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Begitu bunga mulai mekar bolo, hati-hati sekali. Bunga kopi itu sangat riskan, karena bunga itu mekar sempurna hanya selama 1 hari saja bolo, tapi keluarnya itu bertahap selama 2-4 minggu kurang lebih. Untuk perawatan yang benar itu bolo, usahakan seperti serangga ataupun lebah itu membantu penyerbukan secara alami bolo. Maka usahakan kita jangan melakukan penyemprotan dulu menggunakan insektisida yang nantinya bisa membunuh lebah tersebut bolo. Kalau memang terjadi hujan terus-menerus bolo saat pembungaan, kita bisa melakukan penyepraian atau mencegah jamur agar bunga tidak busuk bolo, sehingga saat bunga mekar itu akan maksimal. Dan yang tidak boleh kita lakukan bolo saat bunga mekar, kita jangan menggaruk ataupun membersihkan tanah menggunakan cangkul bolo, membersihkan gulma, karena untuk akar kopi itu sangat dangkal sekali di permukaan bolo. Kalau kita memang menggaruk atau mengoret, akar itu akan terpotong sehingga aliran air yang termakan itu akan terhenti, dan bunga itu bisa menyebabkan kerontokan bolo. Dan yang kedua, kalau saat bunga mekar bolo, kalau kita melakukan penggaruan pada tanah, itu akan terjadi stres bolo. Untuk tenaganya itu habis memulihkan akar yang terputus, sehingga tidak bisa mempertahankan bunga yang sedang mekar. Dan yang ketiga itu adalah tanah itu akan cepat mengering bolo, dan suhunya itu akan naik sehingga bunga itu akan menjadi layu sebelum sempat diserbukkan. Dan yang keempat itu saat kita melakukan penggaruan bolo, itu akan terjadi getaran atau bisa menjatuhkan bunga yang saat melakukan penyerbukan bolo. Kalau kita membersihkan gulma bolo, usahakan kalau saat bunga mekar itu jangan dulu, agar tidak terjadi stres ataupun layu saat bunga akan mekar ataupun saat bunga mekar bolo. Dan bagaimana kalau kita menggunakan racun rumput? Sebaiknya untuk menggunakan racun rumput itu bolo, itu bisa kita tunda dulu, karena uap ataupun tetesan racun itu bisa terbawa angin sehingga nantinya terkena bunga, membuat layu dan rontok. Bisa juga itu akan meresap kepada tanah bolo, yang akan terserap sehingga tanaman itu akan menjadi terganggu, sehingga penyerbukan bunga nanti itu tidak akan begitu maksimal. Namun kalau seandainya sangat terpaksa bolo, usahakan kita melakukan penyepraian itu pagi hari menggunakan
racun rumput. Karena kalau pagi hari itu angin tidak terlalu kencang bolo, sehingga kalau memang kita harus menggunakan racun tersebut agar daun ataupun bunga itu tetap aman jika kita lakukan penyepraiannya itu pagi hari. Karena kalau untuk penyerbukan kopi sendiri itu biasanya terjadi 3 kali penyerbukan bolo dalam satu musimnya. Penyerbukan yang paling efektif itu bolo saat bunga masih segar ataupun mekar, kopi itu bisa menyerbukan sendiri, tapi dibantu dengan angin dan serangga, dan hasilnya itu bisa naik ataupun maksimal. Kalau untuk puncak pembungaan itu biasanya kalau untuk wilayah Lampung itu bolo, itu paling banyak itu di bulan Juli Agustus. Kalau untuk akhir bulan September itu biasanya hanya pucuk-pucuknya saja ataupun sisa-sisa yang belum melakukan penyerbukan. Apakah boleh kita melakukan pemupukan saat bunga mekar? Kalau saat bunga mekar bolo, usahakan itu kita jangan melakukan pemupukan dulu bolo. Kalau kita ingin melakukan pemupukan itu tunggu saat bunga kopi itu layu, kurang lebih ya sekitar 7 ataupun 10 hari ke depan bolo, sampai terjadinya bunga kopi itu layu. Karena bolo saat kita melakukan pemupukan pada saat bunga ini belum layu bolo, yang dikhawatirkan kalau kita berlebihan ataupun untuk kondisi nutrisinya itu terlalu berlebih bolo, untuk kondisi bunga mata yuyu ini tidak akan sempurna nantinya bolo, bahkan akan mengakibatkan kerontokan nantinya. Maka tunggu sampai bunga ini layu. Nah seperti inilah contohnya bolo. Kalau seandainya bunga ini sudah layu seperti ini, kita boleh melakukan pemupukan bolo. Kalau memang masih terjadi hujan, kalau memang musim kemarau ya kita tunda dulu untuk melakukan pemupukannya. Karena penentu kopi ataupun panen yang berlimpah itu bolo, itu ditentukan oleh bunga ini jadi ataupun tidak bolo. Maka hati-hati saat kita melakukan aktivitas saat kondisi bunga ini melakukan penyerbukan bolo. Karena sangat penting kita perhatikan kalau memang kita ingin menjaga kopi kita stabil ataupun maksimal untuk tahun ke depannya. Dan usahakan saat melakukan pemupukan itu jangan tinggi nitrogennya bolo, agar tidak terjadi kerontokan pada saat bunga ini melakukan penyerbukan nantinya. Oke bolo, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih yang sudah bergabung di channel saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.